Di tengah kota yang sibuk dan ramai, terdapat menara menjulang sampai ke awan. Masjid Al-Jili, tempatku menepi. Dalam doa hatiku tenang, terasa damai. Menara cahaya, oh Masjid Al-Jili, tempatku mencari ketenangan dan kedamaian. Menara cahaya, oh Masjid Al-Jili, pembimbingku selalu di jalan yang benar. Syukur alhamdulillah kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnah dan perintahnya. Insyaallah hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan yang kita dambakan, yaitu malam nuzul Quran. Insyaallah kita akan segera melaksanakan tablik akbar yang insya Allah akan dihadiri oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Yani Al-Khatad. Kita akan saksikan di malam-malam yang penuh keberkahan. Menara cahaya, oh Masjid Al-Jili, tempatku mencari ketenangan dan kedamaian. Menara cahaya, oh Masjid Al-Jili, membimbingku selalu di jalan yang benar. Pijakan kakiku di atas ubin dingin, kalbuku bersujud pada yang maha lembut. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala فإنك غافر الذنب العظيم. الله الله اللهم صل وسلم
عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Begitu merdu dan indahnya suara. Itulah Al-Quran, mujizat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya, kita senantiasa menjadi pegangan, menjadi pedoman, yaitu Al-Quran. Al-Quranul Karim, mujizat yang terbesar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Masjid Jami Al-Ajilin, tempatku berteduh. Dindingnya bisu namun penuh peluh. Setiap sujud cerita teranyam slow. Ku pasrahkan raga hingga waktu dan Saya juga mengajak kepada rekan-rekan jamaah kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Yuk, saksikan, hadiri di Masjid Jami Al-Ajilin. Insyaallah ini akan menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita. Masjid ini jadi saksi hidupku. Setiap sujud aku sampaikan rindu, meminta ampunan, menjemput cahaya bersama cinta dari Sang Pencipta. Ketika saya masuk ke masjid yang mulia, yang barokah ini, terharu. Ini kampung pantas bersyukur. Karena masih banyak kiai-kiai yang saya sebut banyak, yang nggak disebut banyak. Itu nggak jaminan yang disebut lebih pintar ketimbang yang tidak disebut. Betul apa enggak? Jadi jangan dibilang, oh dia disebut lebih alim. Lah kagak, hadirin. Banyak yang kagak disebut. Mereka ahli tafsir, ahli nahwu, ahli balaghah. Bahkan luar biasa, saudara. Ilmunya di atas kita semua. Ini saya bicara di sini bukan artinya paling pintar. Cuma kita dapat tugas. Amanah. Harus menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, hadirin. Mudah-mudahan kiai-kiai semua panjang umur. Sehat walafiat, ilmunya jadikan ilmu yang bermanfaat. Pak Kiai, alhamdulillah di kampung kami ulama masih banyak yang hidup, kiai masih banyak yang hidup, ustadz masih banyak yang hidup. Alhamdulillah. Coba Anda bayangkan, kalau di kampung kiai udah kagak ada, di kampung ustadz udah kagak ada, habaib udah meninggal semua. Tiba-tiba ada yang meninggal dunia. Siapa yang mimpin sholat jenazah? Ayo, siapa? Ustadz Ahmad Maulana mati. Contoh. Ustadz Ahmad Hidayat mati. Contoh. Nggak ada kiai di kampung kita. Kita Ustadz Yani udah nggak ada. Ustadz Burhanuddin udah kagak ada. Tiba-tiba nih ada yang meninggal dunia. Siapa yang mimpin sholat jenazah? Ada yang nyeletuk tentang Pak Kiai. Tenang. Nanti yang mimpin sholat jenazah Bapak Ketua RT. Apa saya jawab? RT nggak bakalan becus mimpin sholat jenazah. RT mana? Ini cerita kalau Kiai udah pada mati. Ente tenang aja. Tenang aja. Ya, ini cerita kalau kiai udah pada kagak ada. Terpaksa RT jadi mimpin imam sholat jenazah. Nggak bisa. Udah berkerumun warga. RT nggak bisa mimpin sholat jenazah. Lagi paniknya RW lewat. Main salah-salahan. Ah, itu Pak RW. RW aja mimpin sholat jenazah. RW-nya goblok lagi, hadirin. Punya RW nggak bisa ngaji. Punya RT nggak bisa ngaji. Akhirnya main salah-salahan. Apa katanya? Lu aja RT. Lu dong RW yang lebih tinggi. RW gengsi. Udah kita pimpin sholat jenazah. Tenang, gue yang mimpin sholat jenazah.
RT lu maju, jenazah taruh depan. RT yuk kita mulai. RT komat. Cakep kan sholat jenazah ada komat? Betul apa enggak? Lah RT-nya blow on di komat. Nurut aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia komat RW gagak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terawih. Makanya saya sampaikan berkali-kali, cari ulama yang menghidupkan agama, jangan cari ulama yang cari hidup dari agama. Betul apa enggak? Begitu hadirin. Itu ilmu saudara. Dakwah itu perlu perjuangan. Dakwah itu berkorban. Contoh ulama-ulama yang istiqomah, yang lurus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, di malam nuzulul Quran, kita kumpul di tempat yang barokah bersama Qori internasional. Enak kalau imam sholat tarawih kayak begini, enak. Betul apa kagak? Betah kampung sini. Makanya udah sadar, yang tua-tua regenerasi. Lo kadang-kadang imam tua, bacaan salah, ditegur ngambek, kan goblok lu. Ambek digedein. Kader tuh ada ustadz-ustadz yang muda. Udah sadar kita udah tua. Yang muda-muda tenaganya lebih hebat, suaranya lebih bagus. Makhorijul hurufnya punya warisan akur, betul gak? Dikasih warisan 500 meter, 500 meter. Dia kagak tegur sapa sama abangnya. Di malam yang barokah, catat omongan saya saudara. Di masjid yang mulia ini, siapapun di antara Anda yang ribut dengan abangnya, yang ribut dengan adeknya, yang sekarang masih ada tanah warisan abangnya, tanah warisan adeknya, pulangin hadirin. Emang kenapa Pak Kiai? Tidak ada sejarahnya. Orang yang serakah dengan warisan saudaranya, hidupnya berkah. Tidak ada jaminan. Di malam yang barokah, saya ingatin hadirin, sebelum kehancuran sampai kepada Anda, siapapun yang serakah warisan orang tuanya, hidupnya tidak akan berkah dunia dan akhirat, saudara. Bu, Pak, ibu-ibu saya mau tanya, banyak gak ibu-ibu yang rajin baca Quran? Lo diam. Kan yang ditanya ibu-ibu. Ibu-ibu banyak gak yang rajin baca Quran? Banyak. Ibu-ibu rajin zikir banyak gak? Banyak. Baca sholawat banyak gak? Banyak. Megang Quran, hatam Quran banyak gak ibu-ibu sini? Banyak, alhamdulillah. Yang PA? Yang kurang ajar sama lakinya? Yang membentak lakinya? Nah itu akibatnya laki lo ketika ngasih orang tua ngumpet-ngumpet dari lo. Begitu hadirin. Makanya mumpung ada ustadz ya ngaji. Malaikat Jibril itu di akhir Ramadan tanggal 1 Syawal mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal Ramadan, malaikat Jibril juga mendatangi baginda Rasul. Ini panjang kalau diceritain. Jadi dulu di awal Ramadan, ketika baginda Rasul mau khutbah, di tangga pertama, di tangga kedua, di tangga ketiga, dan Rasul turun lagi, itu banyak kisahnya hadirin. Ya, tapi ada kesamaan dari kedatangan malaikat Jibril. Ya, kalau yang di awal Ramadan, malaikat Jibril minta diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu, dan seterusnya. Panjang itu doanya. Dan diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang di Syawal nih, yang saya mau dalemin yang di Syawal. Malaikat Jibril juga ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta diaminkan. Yang doa Jibril yang aminkan Nabi kita Muhammad. Kira-kira dikabul gak? Nah, kalau yang doa Ustadz Ahmad yang aminkan RT, gua nggak percaya. Nggak percaya dah. Nah, betul gak? Nah, iya, masih ragu gitu, masih ragu. Tapi yang doa ini malaikat Jibril. Yang aminkan siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apaan doa malaikat Jibril yang diaminkan bagi dari Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima puasanya dan ibadah lainnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasul jawab, amin. Bayangin saudara. Nah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, lantas bagaimana Quran kita yang berkali-kali khatam? Sedekah kita yang ratusan miliar bangun masjid, ya, yang sedekah kita yang segitu hebatnya. Kalau kita durhaka kepada orang tua, Jibril doakan, ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima puasanya, ibadah lainnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, doa malaikat Jibril. Laki diem, perempuan aja. Ibu yang baca, biar kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima puasanya dan ibadah lainnya. Nah, yang jurusan ini intonasinya harus lebih tinggi. Istri yang durhaka sama lakinya. Gue suruh kencengin, dia pelanin. Ayo ibu-ibu, ya Allah, ya Rabb. Terusin. Yang ketiga apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima puasanya dan ibadah lainnya orang yang masih saling bermusuhan. Di malam yang mulia, tidak ada lagi abang marah dengan adiknya. Setuju? Tidak ada lagi adik marah dengan abangnya. Setuju? Mulai malam ini kita akur. Kagak ada lagi ribut antar tetangga. Nah, ini yang disebut indahnya ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa acara kita berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh keindahan, ketenangan, ketentraman, bahkan merasa kita bertambah ilmu kita di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Antum semua, al-fakir, senantiasa mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa dilindungi keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah dan bertemu kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Di tengah kota yang sibuk dan ramai, terdapat menara menjulang sampai ke awan. Masjid Al-Ajili, tempatku menepi, dalam doa hatiku tenang terasa damai. Terima kasih telah mengingatkan kita sebagai RT diminta untuk selalu mawas diri, bercermin diri untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kitan Remaja Masjid Al-Ajilin. Alhamdulillah malam ini kita telah menyaksikan acara Nuzul Quran. Ubur-ubur ikan lele, Nuzul Quran le. Kami Dewan Masjid Al-Ajilin mengucapkan minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.